Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi peluang kejadian. Kompetensi dasar menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menentukan peluang dan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Pertama yang akan kita bahas ialah mengenai ruang sampel dan titik sampel. Dalam suatu eksperimen atau percobaan, himpunan semua hasil yang mungkin disebut ruang sampel. Ruang sampel disimbolkan dengan S. Ruang sampel merupakan sebuah himpunan sehingga penulisannya harus disertai kurung kurawal. Setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel disebut titik sampel. Dalam penentuan ruang sampel, kita bisa menggunakan beberapa cara seperti membuat tabel, membuat diagram pohon, himpunan pasangan berurutan, dan aturan perkalian. Menentukan ruang sampel dilakukan percobaan pada dua buah uang logam yang dilemparkan secara bersamaan. Maka tentukanlah ruang sampelnya. Di sini kita akan menggunakan tabel, di mana uang pertama ada angka dan juga gambar. Untuk uang kedua ada angka dan juga gambar. Sehingga diperoleh angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Selanjutnya kita menggunakan diagram pohon. Uang pertama dan uang kedua, di mana ada angka dan juga gambar, dan yang kedua ada angka dan juga gambar. Sehingga diperoleh angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Berdasarkan tabel dan diagram pohon tersebut, ruang sampel pelemparan dua buah uang logam secara bersamaan adalah S sama dengan buka kurung kurawal angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Tutup kurung kurawal. Banyak titik sampel dari ruang sampel tersebut adalah 4. Dapat ditulis NS sama dengan 4. Banyak titik sampel. Banyak titik sampel dapat ditentukan dengan membilang satu persatu pada ruang sampel. Namun, apabila jumlah ruang sampel terlalu banyak titik sampel dapat ditentukan menggunakan perhitungan. Perhatikan cara menentukan banyak titik sampel berikut. Perlu diingat bahwa banyak titik sampel sebuah dadu adalah 6, dan banyak titik sampel sebuah uang logam adalah 2. Mari kita tentukan banyak titik sampel 2 dadu dan sekeping uang logam. Maka, banyak titik sampel sama dengan banyak titik sampel dadu pertama, yaitu 6, dikali banyak titik sampel dadu kedua, yaitu 6, dikali banyak titik sampel sebuah uang logam, yaitu 2. Jadi, 6 dikali 6 dikali 2 sama dengan 72. Jadi banyak titik sampel 2 dadu dan sekeping uang logam adalah 72. Selanjutnya adalah kejadian. Kejadian merupakan bagian dari ruang sampel S. Kejadian A dapat terjadi jika memuat titik sampel pada ruang sampel S. Banyak titik sampel kejadian A dinyatakan dengan NA. Dan banyak titik sampel pada ruang sampel dinyatakan dengan NS. Perhatikan contoh soal berikut. Bella melakukan percobaan melempar 3 keping uang logam secara bersamaan. Tentukan banyak titik sampel pada percobaan. Yang kedua, tentukan ruang sampel pada percobaan. Dan yang ketiga, tentukan kejadian muncul sisi mata uang yang sama dari ketiga uang logam.
Yang pertama, kita akan menentukan banyak titik sampel pada percobaan. Banyak titik sampel pada sebuah uang logam adalah 2. Jadi, pada percobaan melempar 3 keping uang logam secara bersamaan, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi, banyak titik sampel pada percobaan melempar 3 keping uang logam ada 8. Selanjutnya, kita akan menentukan ruang sampel pada percobaan. Kita menentukan ruang sampelnya menggunakan tabel, sehingga diperoleh angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan juga gambar gambar gambar. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menentukan kejadian muncul sisi mata uang yang sama dari ketiga uang logam. Misalkan kejadian muncul sisi mata uang yang sama dari ketiga uang logam dinyatakan sebagai A, sehingga A sama dengan buka kurung kurawal, angka-angka-angka, dan gambar-gambar-gambar tutup kurung kurawal. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara banyak kemunculan kejadian A dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang dari kejadian A, NA adalah banyak kemunculan kejadian A, dan NS adalah banyak percobaan yang dilakukan. Perhatikan contoh soal berikut. Dita melakukan percobaan dengan melambungkan 3 keping uang logam secara bersamaan sebanyak 20 kali. Ia menuliskan hasilnya seperti berikut. Tentukanlah peluang empirik munculnya satu gambar 2 angka. Pertama-tama kita tentukan NS-nya terlebih dahulu atau banyak percobaan yang dilakukan. Jadi NS sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 20. Selanjutnya kita misalkan A adalah kejadian munculnya satu gambar 2 angka. Jadi A sama dengan buka kurung kurawal, gambar angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, tutup kurung kurawal. Jadi, NA sama dengan untuk gambar angka-angka, banyak munculnya adalah 2, sedangkan angka-angka gambar, banyak munculnya adalah 2, dan angka gambar angka juga munculnya 2. Jadi, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Peluang empirik A sama dengan 6 per 20. NA per NS. NA-nya adalah 6 dan NS-nya adalah 20. Jadi, peluang empirik munculnya satu gambar dan 2 angka adalah 6 per 20. Yang terakhir yang akan kita bahas ialah mengenai frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyak kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Frekuensi harapan dinotasikan dengan FH. Misalkan suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dengan peluang kejadian K adalah P buka tutup kurung K, maka frekuensi harapan kejadian K dirumuskan. Frekuensi harapan K sama dengan peluang kejadian K dikali N. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilambungkan bersamaan. Tentukan peluang muncul angka dan mata dadu ganjil. Yang kedua, tentukan frekuensi harapan muncul gambar dan mata dadu prima jika dadu dan koin dilempar 24 kali. Yang pertama,
kita akan menentukan peluang muncul angka dan mata dadu ganjil. Misalkan S adalah ruang sampel, NS sama dengan 12. Yang A, misalkan A adalah kejadian muncul angka dan mata dadu ganjil, maka anggota himpunan A adalah A,1, A,3, dan A,5. NA sama dengan 3, jadi rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Ini adalah rumus untuk menentukan peluang muncul angka dan mata dadu ganjil. NA-nya adalah 3 dan NS-nya adalah 12. Jadi, 3 per 12 sama dengan 1 per 4. Jadi, peluang muncul angka dan mata dadu ganjil adalah 1 per 4. Selanjutnya, kita akan menentukan frekuensi harapan muncul gambar dan mata dadu prima jika dadu dan koin dilempar sebanyak 24 kali. Pertama-tama kita misalkan B adalah kejadian muncul gambar dan mata dadu prima. Anggota himpunan B adalah G,2, G,3, dan G,5. NB sama dengan 3. Rumus peluangnya adalah PB sama dengan NB per NS. NB-nya adalah 3 dan NS-nya adalah 12. Jadi, 3 per 12 sama dengan 1 per 4. Sekarang kita akan menentukan frekuensi harapan dengan rumus PB dikali 24. 24 ini adalah N. Karena di dalam soal, dadu dan koin dilempar sebanyak 24 kali. Jadi, 1 per 4 dikali 24 sama dengan 6. Jadi frekuensi harapan muncul gambar dan mata dadu prima adalah 6. Baiklah anak-anak, pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.